Perkenalkan, nama saya Nazilatul Maufiroh dengan NIM 204101040025. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1. Yang mana kelompok 1 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Nazilatul Maufiroh. Yang kedua, Abdul Hafid Khairuddin. Yang ketiga, Siti Nur Aini. Yang keempat, Dini Khalifatus Sa'diyah, yang akan mempresentasikan tentang materi pada hari ini, yaitu Ulumul Quran dan perkembangannya. Pengertian dan sejarah ulumul Quran. Ungkapan ulumul Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari kata ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini, sebagaimana didefinisikan Abu Syabah, adalah sejumlah materi pembahasan yang dibatasi kesatuan tema ataupun tujuan. Adapun Al-Quran sebagaimana didefinisikan sebagian ulama adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat dan ditulis pada mushaf mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dengan demikian, secara bahasa, ulumul Quran adalah ilmu pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Adapun secara definisi umum, ulumul Quran adalah sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan pembahasan itu menyangkut materi-materi yang selanjutnya menjadi pokok-pokok bahasan ulumul Quran. Manfaat mempelajari ulumul Quran. Yang pertama, menambah khazanah ilmu pengetahuan yang penting yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, membantu umat Islam dalam memahami Al-Quran dan menarik hukum adab dari Al-Quran serta mampu menafsirkan ayat-ayatnya. Yang ketiga, mengetahui sejarah kitab Al-Quran dari aspek nuzul atau turunnya, periodenya, tempat-tempatnya, cara pewahyuannya, waktu dan kejadian-kejadian yang melatar belakangi. Tujuan mempelajari ulumul Quran. Tujuan utama ulumul Quran adalah untuk mengetahui arti-arti dari untaian kalimat Al-Quran, penjelasan ayat-ayatnya, dan keterangan makna-maknanya, dan hal-hal yang samar, mengemukakan hukum-hukumnya, dan selanjutnya melaksanakan tuntunannya untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ulumul Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran itu ada dua fase, yaitu fase pada masa Rasulullah dan fase pada masa Khalifah. Sejarah perkembangan ulumul Quran itu dimulai dari beberapa fase, di mana setiap fase itu menjadi dasar dari perkembangan menuju fase selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu adalah fase pada masa Rasulullah, di mana berupa penafsiran ayat Al-Quran secara langsung dari Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Yang kedua, antusiasme para sahabat untuk menghafal dan mempelajari Al-Quran. Dan yang ketiga, larangan Rasulullah SAW untuk menulis selain Al-Quran, upaya menjaga kemurnian Al-Quran. Dan yang kedua yaitu pada fase masa Khalifah, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, dengan kebijakan pengumpulan atau penulisan Al-Quran yang pertama yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Thabit. Dan yang kedua yaitu Khalifah Umar radhiyallahu an dengan kebijakan menyatukan kaum muslimin dengan mushaf pada satu mushaf, di mana hal tersebut disebut mushaf imam. Dan yang ketiga yaitu adalah Ali radhiyallahu an, di mana kebijakan perintahnya kepada Abu As'ad Ad-Du'ali meletakkan kaidah-kaidah nahwu
cara pengucapan yang tepat, dan memberikan ketentuan harakat pada Quran. Ini juga disebut sebagai permulaan ilmu irobil Quran. Terima kasih. Selanjutnya yaitu beberapa ruang lingkup ulumul Quran. Sebagaimana dikutip oleh Ramli Abdul Wahid mengatakan bahwa segala macam pembahasan ulumul Quran kembali pada beberapa pokok persoalan sebagai berikut. Yang pertama yaitu turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Yang kedua yaitu persoalan sanad, maksudnya yaitu rangkaian para periwayat. Yang ketiga yaitu persoalan qiraat, artinya cara pembacaan Al-Quran. Dan yang keempat yaitu persoalan kata-kata Al-Quran. Yang kelima yaitu persoalan makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Yang keenam persoalan makna Al-Quran yang berkaitan dengan kata-kata Al-Quran. Ada dua fase perkembangan ulumul Quran. Yang pertama fase sebelum kodifikasi, qabl at-tatuhin. Yang kedua fase kodifikasi. Perkembangan ulumul Quran. 1. Perkembangan ulumul Quran abad ke-2 Hijriah. 2. Perkembangan ulumul Quran abad ke-3 Hijriah. 3. Perkembangan ulumul Quran abad ke-4 Hijriah. 4. Perkembangan ulumul Quran abad ke-5 Hijriah. 5. Perkembangan ulumul Quran abad ke-6 Hijriah. 6. Perkembangan ulumul Quran abad ke-7 Hijriah. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.